Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan chapter 7. Judulnya adalah Software Quality Assurance and Software Reuse. Oke, definisi dulu dari software quality, kualitas itu ya. Kalau kita beli barang, tentu kita pengen tahu kualitasnya bagus atau enggak. Nah, kualitas itu gimana sih cara menilainya? Tergantung jenis barangnya. Kita bisa menilai sesuai dengan fungsi atau dari performan barang yang dibutuhkan. Kalau saya beli mobil, tentu saya pengen lihat modelnya bagus, mesinnya bagus, kecepatannya mungkin mobilnya bisa ngebut. Nah, itu kualitas dari sebuah mobil. Kalau saya beli makanan, saya pengen makanannya mungkin enak, makanannya lembut atau pedas atau manis, tergantung apa yang kita inginkan. Demikian pula dengan software kualitas. Kalau kita membeli satu software, nah kualitas itu apa? Kualitas dari software. Jadi ada satu definisi, kualitas dari software adalah hasil yang diharapkan dari fungsi dan performan yang dibutuhkan. Jadi fungsi dan performan dari softwarenya. Fungsinya bagus, banyak enggak? Dan performan dari masing-masing setiap fungsi bagus enggak? Misalnya dia mau ngeprint, benar nggak ngeprintnya bagus? Atau saya software beli untuk nge-browsing internet, browsingnya cepat enggak? Itu performance. Dan juga jangan lupa yang namanya kelengkapan dokumentasi. Jadi suatu software itu, apalagi kita seorang developer, pembuat software itu harus ada dokumentasinya. Sama seperti kalau misalnya saya bangun rumah, udah jadi rumahnya, terus saya mau perbaiki, misalnya saluran ledeng di bawah rumah ada yang bocor, saya mau perbaiki. Nah, saluran air di dalam rumah itu kan kita nggak tahu, tertutup sama tembok. Nah, kalau kita punya kelengkapan dokumentasinya, ada denah rumahnya, ada jalur-jalur saluran airnya, tentu kita lebih mudah memperbaiki rumah kalau ada satu kerusakan. Demikian pula dengan software. Kalau software ini rusak atau mau kita modifikasi, kita akan kebingungan kalau tidak ada kelengkapan dokumentasinya. Jadi software kualitas itu adalah fungsi dan performa yang dibutuhkan serta kelengkapan dokumentasi dari software tersebut. Software quality factors itu dilihat dari 3 sisi, yaitu waktu kita gunain, kita sebut dengan product operation. Terus kalau misalnya mau kita betulin, itu namanya adalah product revision. Atau misalnya ada pergantian dari satu software ke versi yang lebih baru, itu namanya adalah product transition. Nah, ketiga ini apa saja sih faktor-faktornya? Oke, yang pertama, product operation. Tentu kalau kita beli barang, tentu yang paling kita pikirkan adalah fungsi dari barangnya jalan nggak. Kalau saya beli keran air, tentu yang pertama kerannya jalan nggak, bisa ngeluarin air nggak. Jadi yang namanya correctness. Does it do what I want? Itu yang penting dulu. Sebelum saya pengen lihat modelnya bagus, modelnya canggih, tapi fungsi utamanya jalan nggak gitu ya. Yang namanya keran air ya harus bisa menyetop dan mengalirkan air. Kedua, reliability. Does it do it accurately all the time? Apakah produk tersebut bagus terus? Kita nggak pengen beli mobil yang mogok-mogokan. Kita pengen beli mobil yang nggak pernah mogok kalau bisa gitu ya. Itu namanya reliability. 3, efficiency. Will it run on my hardware as well as it can? Kalau mobil saya pengen yang hemat bensin gitu ya. Kalau saya software, pengen software yang saya nggak perlu pakai komputer yang canggih-canggih, saya nggak perlu pakai handphone yang canggih-canggih, tapi softwarenya jalan. Itu yang kita inginkan. Itu namanya efisiensi. Yang nggak ngabisin baterai gitu ya. Itu efisiensi juga. Berikutnya integrity. Is it secure? Saya pakai OVO, saya pakai Dana, saya pakai apalah gitu ya, e-wallet yang lain. Saya pengen e-wallet itu aman. Berikutnya adalah usability. Is it designed for the user? Enak nggak kita pakainya softwarenya? Jadi product operation itu terdiri atas 5 hal: correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. 2. Product revision. Nah, ini kalau kita mau merevisi. Ada 3 hal. Yang satu, maintainability. Can I fix it? Bisa nggak diperbaiki? Flexibility. Can I change it? Bisa nggak dirubah? Testability. Can I test it? Bisa nggak dites? Oke, ini adalah product revision. 3 adalah product transition. Ada 3 juga.
Portability, will I be able to use it on another machine? Misalnya saya punya handphonenya Android, softwarenya saya install di iPhone, jalan nggak? Ya. Atau mungkin sesama Android, saya pakai Samsung, saya pakai Oppo, atau saya pakai pakai Xiaomi atau pakai yang lain, bisa nggak jalan di mesin yang lain? Berikutnya reusability, will I be able to reuse some of the software? Kalau saya udah mau bikin software yang baru, versi yang lebih baru, software lamanya ada yang bisa masih kita pakai nggak? Lalu ketiga adalah interoperability, will I be able to interface it with another system? Apakah saya bisa bikin interface dengan another system? Contohnya OVO gabung sama Tokopedia. Nah, sistemnya di OVO itu bisa diambil nggak sama Tokopedia dana-dananya gitu ya. Jadi kita bisa pakai web apps-nya Tokopedia tapi bayarnya pakai OVO. Itu interoperability. Oke, jadi sekali lagi, balik lagi, software quality factor itu dilihat dari 3 hal: operasi, waktu kita kerjakan, operation, revisi waktu mau direvisi, transition kalau pas waktu kita mau ubah softwarenya atau ubah mesinnya ke mesin yang lain. Oke, sekarang berikutnya, kita sering mendengar ada yang namanya software reliability sama software availability. Nah, apa bedanya sih? Oke, kalau dari definisi saya bacakan dulu. Software reliability is the probability of the failure-free operation of a computer program in a specified environment for a specific time. Sedangkan software availability, definisinya adalah is probability that a program is operating according to a requirement at a given point in time. Oke ya, mungkin lupa, bingung Pak ini istilahnya apa. Oke, saya istilahkan dengan yang lain, dengan contohnya bukan software gitu ya. Kalau saya beli mobil, tentu saya pengen beli mobil yang tahun pertama jangan mogok, tahun kedua jangan mogok, tahun ketiga jangan mogok. Jadi saya berpikir, kalau beli mobil yang mungkin kalau bisa mah mogoknya nanti 10 tahun yang akan datang, mogoknya nanti 15 tahun yang akan datang. Selama 15 tahun saya pengen mobilnya nggak pernah mogok ya. Jadi kalau itu ilustrasi dari software reliability. Jadi software itu bagus terus dalam sekian waktu. Sedangkan software availability adalah, misalnya saya nggak punya mobil nih, saya mau pergi ke Bali tapi pengen naik mobil. Nah, saya sewa mobil ke rental mobil. Tentu yang saya inginkan adalah selama perjalanan saya ke Bali dan saya balik lagi ke Bandung, mobil itu nggak pernah mogok. Jadi mogok, saya pengen si mobil tersebut berfungsi dengan baik pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Setelah mobilnya saya kembalikan ke rental mobil, tahu-tahu nanti besoknya atau minggu depannya atau bulannya mogok, saya nggak peduli karena bukan mobil punya saya. Tapi yang pasti waktu saya sewa mobil itu, saya pergi ke Bali, saya balik lagi ke Bandung, mobilnya nggak pernah mogok. Itu adalah software availability. Nah, demikian pula dengan software. Jadi software reliability itu adalah saya pengen softwarenya nggak pernah ada error untuk waktu yang jangka waktu yang lama. Sedangkan software availability, kalau pas saya butuh software tersebut gitu ya, contohnya saya lagi rekam nih untuk bikin video YouTube ini, saya menggunakan satu software. Nah, software ini saya nggak pengen error pada saat saya bikin recording YouTube ini, karena kalau nggak saya harus restart lagi. Tapi kalau nanti suatu saat orang lain pakai software ini error, saya nggak peduli, karena saya inginkan software ini tidak error pada saat saya butuhkan pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Oke, jadi itu perbedaan antara software reliability dan software availability. Oke ya, kalau butuh istilah atau keterangan dalam bahasa Indonesia, kalian coba ringkas sendiri ya. Oke, berikutnya type of failure ada 3, transient versus permanen. Transient itu kan sementara ya, permanen selama-lamanya. Recoverable artinya bisa diperbaiki, unrecoverable artinya tidak bisa diperbaiki. Berikutnya corrupting dan non-corrupting. Maksud corrupting itu datanya rusak. Jadi bukan cuman error tapi merusak data. Datanya contoh yang sederhana gitu, kena virus, data rusak, itu corrupting namanya. Oke, kita lihat contoh pertama.
Ini kita misalnya lagi belanja, gesek kartu ATM. Kartu ATM-nya misalnya yang model masih lama digesek. Gesekan pertama nggak jalan, gesekan kedua nggak jalan, harus digesek berapa kali baru jalan. Nah, itu namanya adalah transient. Karena error waktu digesek, dicoba 2 kali, 3 kali mungkin bisa jalan. Recoverable, ya bisa diperbaiki. Non-corrupting, nggak ada yang data hilang, cuman pas lagi geseknya aja mungkin nggak bener. Berikutnya misalnya kartu ATM stuck atau macet di dalam, error mesinnya nggak bisa keluar, atau di dalamnya kartu ATM-nya jadi patah, itu unrecoverable. Mau kita pukul-pukul mesin ATM-nya, kartu ATM-nya juga belum tentu keluar, jadi itu unrecoverable namanya. Harus pakai cara lain ngeluarinnya, harus hubungi banknya atau apa. Non-corrupting, datanya nggak hilang, uang kita nggak hilang, cuman kartu ATM aja mungkin stuck di dalam. Contoh yang ketiga, misalnya saya ngambil kartu ATM, uangnya tidak keluar, tapi saldo terpotong. Saldonya udah potong, tapi uangnya nggak keluar. Nah, ini datanya tentu data saldo kita berkurang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu disebut dengan corrupting error. Jadi, corrupting error itu datanya rusak atau terubah tidak dengan sesuai keinginan kita. Oke, demikian untuk chapter 7. Sekian dan terima kasih.